Kang, ini saya kenalkan Pak Niko, temennya Kang Denny. Oh, yang waktu itu Kang Denny bilang ya? Akan ada Apih temennya Nik. Apih Niko. Oh, Apih Niko teh ini, Pih. Tepangkeun abdi Bobby. Oh iya. Ya. Gimana ceritanya Kang nih? Manggilnya kumaha Apih atau Akang nih? Iya, kalau saya mah Apih aja ya. Boleh. Iya. apa aja. Apih Niko aja lah, kan soalnya sesuai dengan usia. rambutnya juga putih. Iya. Pengen muda jadi nggak bisa. Ya, ya. di sini soalnya kita memanggilnya karena seumuran manggilnya Iya, Akang Akang. aja semua. Manggil Oke, Akang, iya. Pi. Akang Jadi, Pih, juga boleh. ini Ya. Apih sendiri nggak sama Kang Denny-nya? Kang Denny kemana? Saya Denny teh kemana, Kang Pi? Denny teh nelpon. Ayo kita ke Cuanki gitu. Oh. Naon saya bilang teh itu cuap-cuap. Asik. kaum laki. Asik. Antar laki. Antar lelaki. Laki. Oh. Saya pikir Kang Denny-nya di sini rupanya. Beliau lagi santai sama istri sama keluarga. Oh gitu, lagi di mana? Di Grand Forest katanya teh. Nginep. Mungkin yang nginep. Oh Nah, iya, kemungkinan, Pih. saya Karena disuruh ke sini. betul, karena kemarin saya dikasih sama owner Green Forest itu voucher. Voucher hotel Green Forest dikasihnya ke saya, Kang Abed. Tapi Iya. saya mau menjadi berkat lagi ya, dapat berkat, saya jadi kasih ke Kang Denny. Kang Denny. Yang Saya kemarin bilang habis yang puber kemarin kedua puber itu. kedua itu. Iya. Nih saya bilang saya ada voucher dapat pemberian dari ownernya. Pakai aja sama Akang untuk refreshing keluarga di hotel Green Forest. Nah, ciri Green Forest ini, Ya. kalau nginep di sini, wah bisa hiking, Bus, mantap. bisa menikmati taman Alam. yang indah. Ya. Pokoknya enak. Ada cocok satu sekali lagi, untuk Kang. keluarga. Itu Apa ada tuh? namanya pasar kebun. Nah, Pasar kebun. anak-anak kita saya juga suka itu kalau ke pasar kebun. Oh. Nah, iya, karena di sana ada peternakan ayam, peternakan kelinci, peternakan kambing juga ada, Kang. Gitu. Iya. Jadi Kalian ya. Iya. jadi kita bisa lihat langsung. Bisa lihat Wah, langsung mantap. ayam Lebih bertelur mantap lagi. langsung di pasar kebun namanya, Kang. Lebih Iya. mantap lagi. Kapan dapat voucher lagi? Iya, nanti kalau ada lagi saya ingat ke Apih. Kang Denny mah teu bebeja. Ya voucher teh. Pantesan. Tapi menarik ya kemarin obrolan dengan Kang Denny karena masalah puber kedua. Iya. Jadi kita menyinggung mengenai kesalahan atau kebiasaan-kebiasaan yang merusak kebiasaan yang baik, kebiasaan yang Betul, buruk merusak kebiasaan. kebiasaan yang baik. Betul. Nah, itu kemarin kita menyinggung ya maksudnya hal-hal yang inilah seperti apa sekarang banyak mengganggu para lelaki atau suami-suami nih. Tren kayak pornografi. Apa tuh, Kang? Iya, Oh, iya. iya sekarang mah begitu mudahnya ya. Forward. Iya, Forward. ngirim, dikirim linknya. Aduh, gimana Belum nih Kang ditonton Abed? udah dikirim ya. Iya, saya kadang lagi lihat ini Kang, lagi mencari sesuatu, tiba-tiba muncul gitu Kang. Nah itu kan kadang-kadang, aduh. Ini. Sesuatu itu memang pernah kita akui, wah ini salah nih. Kita bisa merusak kebiasaan baik kita atau pemikiran kita. Tapi kalau ada datang tiba-tiba muncul, waduh ini pengen nonton lagi, pengen Godaan nonton lagi. ya. Jadi seperti diulang-ulang kayak ini. Kayak kesalahan kalau kita berbohong. Diulang Berbohong lagi. itu, aduh itu kalau dosa berbohong itu sering sekali bisa dilakukan. Sepertinya sepele ya. Iya. Seperti sepele. Emang berbohong dosa Kang? Ya dosa itu kan berbohong itu tidak Di berkata mana dosanya? Di baik. mana kalau berbohong? Benar ya katakan benar, salah ya katakan salah kan di Berbohong itu berarti mengatakan yang tidak sebenarnya Tidak ya. sebenarnya. Itu yang Tidak jadi jujur, dosanya. Oh iya tidak Nah, jujur. itu tuh kadang-kadang sering berulang-ulang nih. Nah, Oh, tapi suami. gimana nih? Mumpung ada Apih nih kau ya. Nah, Gimana coba kita suka tanya nih. ada pemikiran nih, Pih. Daripada saya jujur, mendingan saya bohong, khususnya ke istri nih ya, pasangan, supaya nggak ribut. Misalkan, maksudnya Kang Abed kalau ngebohong supaya tidak ribut. ya tujuannya. Tapi kalau Tujuannya. jujur
takutnya jadi piributeun. Walaupun belum tentu, cuman walaupun. kita udah bilangnya daripada ribut. Oh, daripada misalnya. ribut, udah aja. Daripada rame misalkan. Betul. Tapi benar ya, alasan itu teh, aduh maaf, Ya, Kang Albert, seperti alasan baik, tapi Klasik. disebut berbohong, nah itu yang bingung. Kadang-kadang orang tuh bingung, ini tuh untuk kebaikan, cenah. tapi realnya bohong. Tapi realnya untuk bohong. kebaikan. Nah, coba tanya Api. Tanya Api dah. Bagus nih. Coba tanya Api. Bagus. Bohong untuk kebaikan. Nah, itu itu ada, gimana atau tuh? gimana Pi ini tuh? Saya nanya dulu, Tuhan mau nggak? Oh. Ya, Nah. kalau Nah. bohong mah ya tetap Ya, nggak- Pasti nggak nggak. suka. Kan tadi benar, katakan benar, salah katakan. Ya. Itu, jadi memang perlunya komunikasi. Ya, komunikasi itu. Sebenarnya menurut pengalaman saya pernah survei tanya. Katanya perempuan tuh seneng kalau dibohongin. Wah, Tapi ternyata Ini mah informasi yang berbeda. Gimana nih? Bagaimana ternyata nih? begitu saya survei, Hmm. enggak tuh Pak. Oh. Disimpan. Berarti hoax. Nah, justru istri itu menginginkan kejujuran sebenarnya. Mungkin tadi katanya Tapi kalau jujur ada Konsekuensi. Iya, ada konsekuensi Jadi yang ribut ya. ribut. Gimana betul. tuh, Pi? Kita sudah ini oleh isu masyarakat ya. Orang ngomong kalau kita jujur kan piributeun gitu. Ya, padahal belum tentu. Padahal belum belum tentu. tentu. Itu baru anggapan kita. Asumsi. Ya, ada asumsi lagi. Asumsi. Asumsi ada lagi di sini nih. Yang sesungguhnya coba tanya sama istri, mau jujur atau mau bohong. Ah, Walaupun itu bohong sekecil-kecilnya. jujur tapi menyakitkan. Nah, gimana tuh? Jujur, mungkin saat itu istri, Menyakitkan. masa, nah, kita jadi ini yang tadi piributan itu ya. Tapi sebetulnya dia bangga, senang. Oh. Pernah ada suami istri itu datang sama saya, ya sharing, konseling. So, saya bilang cerita, satu cerita, ini cerita. Sebenarnya cuma satu itu tadi, bohong. Oh, Istri itu maunya jujur. suami senangnya ngebohong. Bukan sama. senangnya. Karena sudah masyarakat sudah bilang piributeun gitu. Nah, Menghindari ribut. Jadi Ya. sering diulang-ulang, berbohong lagi, berbohong lagi. Di antara kita nih, para laki-laki nih, tapi suka ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya mungkin kalau Api bilang tadi kan, kalau bagaimana di mata Tuhan ya sebenarnya kebiasaan buruk itu tuh dosa. nggak boleh. Nggak mau kan? Tapi kita seringkali para laki-laki bilang ini wajar. Ya contoh, refreshing dikirim pornografi, ya wajar atau hidup ada variasi. Itu kan seringkali pembenaran. Atau bicara tadi, ngebohong. Benar. Misalnya, daripada ribut sama istri, udahlah bohong, dah kan saya juga. Ini mah bohongnya nggak berbahaya. Atau yang satu kebiasaan yang saya ingat sekali nih, saya juga hampir terjebak nih, Pi. Adalah tadi, Kang Bobi mungkin ngalami atau enggak, biasanya di kalangan pengusaha. Apa tuh, Kang? Kita entertain orang. Menjamu. Menjamu, saya nggak ikutan. Oh. Misalkan, Menemani. saya pernah ngalami namanya nganterin orang. Dia disuruh, saya punya klien orang Singapura. Dia pas nginep di Jakarta, dia nanya tempat hiburan. Oh. Ya saya juga kalau secara lokasi tahu, walaupun saya bukan orang Jakarta. Ya apalagi sekarang tinggal tarik di Google kan. Iya, benar. Nah itu saya suka berpikir, kan dia yang berbuatnya, saya cuma nganter. Nah Cuma gimana? nemenin. Cuma nemenin, saya nggak terjerumus. Nah kira-kira itu pengalaman saya pribadi juga. Teman-teman saya nih, Kang Bobi ada pengalaman nggak di dunia bisnis tuh? Kayaknya udah hal umum gitu. Ya, kalau secara pribadi mah itu kan, waduh tanggung jawab moralnya tinggi pisan kan. Iya, Betul. tapi kan saya berkelitnya gini, kan bukan saya yang mau, saya mah cuma nganter gitu kan. Saya Jadi perantara ya nganter. saya barusan jadi sedikit berpikir dulu tuh waktu Kang Albert ngomong begini. Iya ya. Sebenarnya kan kita tidak berbuat ya di dalam cuman nganter, apalagi
yang mintanya teman dekat ya. Ya. Kang Albert tolong antar gitu ya. Kebetulan Kang Albert memang tahu lagi kan tempatnya lewat Google maksudnya tahu. Nah, Sekarang nggak tapi susah iya, segala tapi tempat. sekarang di dalam kita tidak berbuat. Nah, ini saya tadi berpikir menurut saya sih memang tidak salah, tidak dosa juga, tapi Kang hati-hati. Kan kita tidak tahu orang itu melihat Kang Albert mungkin waktu masuk, mungkin waktu keluar. Orang nggak karena tahu saya orang tidak nganter. tahu waktu Kang Albert masuk kan taunya Kang Albert ke Masuk. satu tempat itu. Iya. Waktu Kang Albert keluar, orang juga yang melihat, wah tuh cenah. Si Kang Albert cenah tuh Baru keluar dari sana. Padahal di dalam teh Akang mah Cuman ngedrop. cuman nganter nemenin, jangan-jangan hanya di ruang tamu saja misalkan. Nah, hati-hati Kang kalau menurut saya itu karena mata orang melihat itu bisa jadi asumsi lagi. Iya. Asumsi lagi. Pi. Betul. Berasumsi, wah si Kang Albert cenah tuh. Gitu. Karena Akang kan sudah sebagai figur nih. Ya, jangan sampai nanti jadi merusak juga. Menurut saya bisa merusak. Ya kan ini hal-hal yang sering ya saya pribadi juga dilematis kan jadinya. Ya. Temen minta anterin dong. Nggak dianter. Kenal baik. Dianter juga. Saya tahu tempat itu tempat yang tidak baik. Iya. Gitu kan. Saya pernah Kang, saya itu sebetulnya serba salah Kang Sam. Ada ngambil ini barang, cuman ngambil barang ini barang dagangan, tapi di alamatnya di Bandung yang sudah terkenal dengan, nama aja saya kadang-kadang nggak enak ya mengucapkannya gitu karena itu udah terkenal di Bandung ya. Ya ada sari-sarinya gitu ya. Saya jadi bingung mau ngambilnya ke sana, masuk melalui jalan itu. Nanti begitu di dalam ketemu Ada yang kenal? disangka saya ada di situ. Nah itu serba salah saya juga kan. Ya itu hal-hal seperti itu juga membuat kita jadi ya saya berpikir lagi gitu kan kalau situasi kondisinya seperti itu. Ya memang kalau kita mau berkata jujur ya mungkin secara moral kita bisa mempertanggungjawabkan. Tapi misalnya tadi api, gimana kalau kita nih udah sadar tahu ini teh salah, tapi secara sadar tidak sadar kita ulang-ulang itu gimana, Pi? Ya itu menyambung yang tadi ya. Pakai kaosnya bagus nih. Ada Wah. tulisannya nih. Apa tuh tulisannya? Apa Pi? ini? Apa? Apa Pi? Forgiveness. Forgiveness. Wow. Apa Pi artinya? Kita itu sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Oh. Bayangkan kalau minta ampun lagi, minta ampun. Dosa lagi. Bosen nggak Tuhan? Oh. Kita coba aja sama manusia, sama istri lah. Nggak bohong deh, cenah. Mana teh? Terus minta maaf Kapang lagi. ini nggak bohong deh. Kamu mah kebiasaan, cenah. Itu aja. Nah, jadi nih saya cerita pengalaman. Saya Wah. juga dulu waktu muda ya bisnis lah ya. Sama pengalaman tadi yang diceritakan sama. Minta antar gitu. Ya. Nah, saya sadar keputusan kan dari saya. Walaupun nganter. Tadi kan nganter. Tapi begitu keluar ada yang gitu. Saya suka kasih ilustrasi gini. Cuman beli tahu goreng, tapi di depan bar. Oh. Ya, dulu makan, sekarang nggak kafe ya, dulu mah bar. Iya. Paniko ada di depan bar itu, padahal beli tahu di tukang beko. Tapi kalau kita jujur sama istri akan mendukung kita. Kita tinggal ngomong, oh saya lagi gini, saya beli tahu gini. Percaya, orang lain tanya, ada saksi yang bisa mempertanggungjawabkan. Nah, dulu saya pernah gitu, minta gitu. Karena memang saya supplier di situ. Nah, saya cuma ingetin, Pak, Bapak punya istri, punya anak di rumah, bukan saya nggak mau. Oh, diingetin. Kalau Bapak minta yang lain, silahkan. Bapak, oh tuh, ya jangan cerita dong, itu kan masalah ini kan saya pribadi. Bapak nggak takut, misalnya nanti istri Bapak gimana, anak Bapak gimana.
Memang ada yang bandel ke supplier lain minta, ya silahkan saya bilang. Iya. Kalau saya ini bagus tuh. Saya punya Bagus. keputusan. Solusinya. Iya. Saya punya keputusan. Terus sebentar Pi, Saya motong. enggak. Gimana kalau nantinya jadi nggak beli lagi ke Api? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa kan? Berkat itu kan Tuhan yang Oh. ngatur. Kalau bukan rezeki kita, Jadi kita harus berani menolak juga ya, Pi? karena tadi kita punya keyakinan. Nah, hasilnya nih, satu saat saya ketemu lagi, karena memang saya Sama orang ini? ada order gitu, Oh. dipeluk saya. Pak, Wah. untung katanya Bapak kasih tahu saya waktu itu. Hmm. Rupanya ada yang dengar pembicaraan kita. Wih. Jadi istri saya katanya Oh, ada yang melaporkan. menyelidiki. Oh. Wah. Tuh Pak, saya bilang. Jadi hati-hati. Jadi sama keluarganya istri, anak. terselamatkan. Terselamatkan. Dengan begitu akhirnya, aduh katanya. Iya. Iya. Bagus tuh. Dan istri semakin yakin, semakin Iya. percaya. Jadi kalau misalnya saya ada bisnis apa gitu, saya ngomong dia percaya. Tapi kalau misalnya ketahuan waktu itu saya mau ngomong apa juga, dia tidak akan percaya. Jadi Betul. menarik nih kesaksiannya Api ini. Ketika dia menyampaikan bahwa saya hanya membeli tahu di depan bar itu, istrinya percaya, berarti Api sudah membangun kejujuran ya, Itu. kejujuran kepada istri. Nah, berarti istri langsung percaya. Coba kalau ada kesalahan-kesalahan Iya. Oh, hal yang praktis dianggap sepele, tapi ternyata dampaknya nanti luar biasa. Kemana-mana ya. Lebih baik kita mendapatkan sesuatu yang ya tadi katanya kan nanti ordernya nggak dapat lagi. Buktinya setelah Bapak itu percaya, oh malah saya yang dapat order paling besar. Tiap kali tender, nggak tahu gimana tiba saya aja yang menang. Iya. Saya aja yang Nah, menang. Kang Abed, gimana nih menurut Kang Abed nih mengenai Nah, sikap seorang laki kepala keluarga yang mungkin Oke, kita udah masuk ke kesimpulan. kesimpulannya. kesimpulan. Yang muda-muda nih, Jadi, gimana nih? kesimpulannya ya akhirnya kita belajar termasuk saya ya. Satu, yang saya ini menjadi satu menjadi fondasi lah katakanlah ya. Seperti yang Api Niko bilang bahwa rezeki itu dari Tuhan. Jadi kita jangan khawatir gitu kan. Nggak akan ketuker ya. Nggak akan ketukar. Abed ya. Berkat itu dari Tuhan. Jangan Betul. gara-gara demi melindungi bisnis akhirnya kita coba Berkompromi. jatuh Berkompromi. Nah, satu itu jadi landasan fondasi. Kedua, sebenarnya yang tadi bilang, ketika kita menyampaikan dengan komunikasi yang persuasi yang dengan baik, Enak. yang enak, ya teman kita atau kolega atau klien kita juga akan memahami, dia Mengerti ya. mengerti, karena kita menjelaskan ya, kita nggak bilang nolak. Enggak, bukan soal Bukan mau, nggak masalah mau. nolak nggak mau, kita jelaskan kenapa kalau perlu mungkin saat itu momen Tuhan pakai kita untuk ngingetin orang itu. Ya. Dan itu Seperti menolong. tadi ya. Ya menolong seperti yang Seperti tadi tadi. kejadian tadi. Tapi Kang Abed bisa juga loh hati-hati klien atau partner bisnis kita ini ya. Dia bisa saja lagi mengetes kepada Nah, kita. bisa jadi. Bisa Salah satu hati-hati. hal tuh. Ya kan? Dia pengen tahu karena pasti seseorang ini tidak mau berpartner dengan yang Tidak yang jujur. tidak jujur atau yang Menjerumuskan Nah, juga. Jadi bisa saja Kang Abed. Jadi dengan kita menolak itu sebenarnya nilai plus dari dari kita sendiri ya. Iya. Akhirnya klien atau partner bisnis tadi ya, wah, saya berarti punya partner bisnis yang orang Bisa yang baik, dipercaya. bisa dipercaya. Tidak main selingkuh sana sini. Wah, bagus tuh. Saya pernah dapat order luar biasa waktu itu. No. Tahu kan yang di Cibinong itu pabrik lampu Tungsram. Ya. Itu ada 2 pabrik. Bosnya orang Jepang tahun 70-an. Dia tahu akhirnya saya benar gitu. Langsung pabrik yang satu mati itu. Sok, Bapak bisa nggak itu dihidupkan lagi itu mesin-mesinnya. Wah. Langsung saya. Jadi gimana? Ya Bapak bicara aja dengan yang anak buah saya, direkturnya, nanti diatur apa saja yang diperlukan. Waduh, saya bilang ini, terima kasih Tuhan, ini order luar biasa. Itu berkat kejujuran. Ya. Itu Dan upahnya Upahnya. yang Tuhan Saya- berikan.
Saya dengar langsung tuh Kang Sam, Pak Abad, Api dari owner. Kita kan sekarang lagi di Green Forest nih. Ya. Itu ownernya itu juga saya senang kalau beliau bercerita. Ini kan Green Forest ini ada hotel, ada kafe di bawah itu ya, kafe Ruang Lapang. Ya dikelola oleh ya putranya dari owner di sini. Terus ada Sky Garden. Nah yang menarik itu bilang begini, kan di suasana di sini kan cukup sejuk. Nah cocok kalau ada minuman beralkohol. Tapi luar biasa di tempat ini itu integritasnya cukup tinggi. Tidak jual yang namanya minuman-minuman beralkohol. Padahal situasinya itu menunjang, tetapi punya integritas yang tadi. Jadi ngambil keputusan tidak kompromi. Tidak kompromi. Padahal kalau dilihat kan sangat menunjang. Wah, itu keuntungannya Wah, lumayan. keuntungannya besar. Tapi itu jadi jembatan Iya. untuk ke yang selanjutnya. Nah, jadi tidak kompromi untuk sesuatu yang membangun juga. seperti Merusak. itu. Nah ini Betul. poin ketiga apa? Kang Abad tadi baru 2 nih. Ya, poin terakhirnya adalah balik lagi ke kita seperti yang Api bilang. Kita kan sudah diampuni sama Tuhan nih. Dosa kita. Integritas. Betul. Setelah kita ngalami kasih Tuhan ya kita percayalah ya yang saya pelajari ya dari obrolannya, kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita juga ya. Sehingga pada saat kita diperhadapkan untuk kompromi, untuk kebiasaan buruk tadi cuman share video porno, ngebohong dan Menemani sebagainya, saja. menemani entertain dan sebagainya, kita nggak lakukan semata-mata bukan karena kita takut istri seperti itu. Betul. Nggak ngeliat ya. Tapi Tuhan lihat. Tapi kita punya dasar bahwa kita sudah ngalami kasih Tuhan, kita juga diampuni Tuhan, kita mau hidup kita juga bisa hidup sejalan dengan apa yang Tuhan mau yang seperti Afif bilang. Ya itu sih mungkin yang jadi dasar kalau kita ngambil keputusan. Jadi obrolan kita hari ini memang bagus sekali nih. Walaupun kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, tetapi jangan melakukannya lagi. Karena berkat Tuhan sudah tersedia untuk kita. Betul. Tuh. Betul.